Nagari Paru in Sijunjung Subdistrict, Sijunjung District, West Sumatra. The houses lie immediately adjacent to an unbroken green carpet of forest. The forest plays a significant role in the community's lives and has affected its socio-economic behaviors. This raises their awareness that the thousands of hectares of forest adjacent to it should be sustainably protected and managed. Learning from their long-standing harmonious relationship with the forest, the community are fully aware that its sustainability will ensure their continued socio-economic activities. Besides enormous potential of timber products, there are more than 200 species, such as Meranti or Soria sp. The forest is rich in non-timber forest products or NTFP as well, one of which is rattan of various types. So far, 20 rattan species have been identified. Seeing the potential of NTFP such as rattan could be an opportunity for this rattan can be optimally utilized in generating much profit. Potensi sumber daya alam kami mungkin sangat melimpah sekali, pertama kali dengan sektor kehutanan. Mungkin kami sudah dapat legalitas dari Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan hutan kurang lebih 4.500 hektar. Sudah ada SK Menterinya dan sudah ada PAK dari Gubernur. Karena kami punya hutan nagari yang sangat luas, bisa juga kita bangun untuk wisata dalam wisata hutan. Terus dalam hutan kami juga ada gua-gua yang sangat bagus sekali, sumber air, dan ada lagi madu untuk HBK, mungkin yang sangat potensi sekali untuk menambah penghasilan masyarakat. Mungkin rotan dan sejenisnya. Cuma yang baru kami pergunakan dan kami kenal secara umum, mungkin ada sekitar 20-an jenis yang bisa kami kelola untuk pemberdayaan, meningkatkan ekonomi masyarakat. The community's commitment to preserving the forest is demonstrated by the designation of the forest as Rimbo Larangan Paru, a protected forest of Paru, through Village Regulation No. 1 of 2002 on Rimbo Larangan Paru. Such stipulation proves that the utilization of the forest is governed by the local customary values. The forest is part of the area under the management of Protected Forest Management Unit or KPHL of Sijunjung, West Sumatra. Being aware of the significance of the forest, the community proposed Rimbo Larangan Paru to be formalized and recognized by the government as Paru Village Forest, so that the community, through their own institution, could have legal authority and access to manage it. In 2014, the Indonesian Minister of Forestry issued a decree formally designating the 4,500-hectare Rimbo Larangan Paru in a protected forest areas. Pertama-tama dulu kami kan sudah bikin satu peraturan nagari atau pernak kami. Kami pernak itu berhubungi untuk Rimbo Larangan. Jadi dengan berjalannya waktu, karena ada peluang dari Kementerian Kehutanan untuk membentuk HKMHD namanya. Waktu itu kami usulkanlah hutan Rimbo Larangan tersebut untuk dijadikan hutan nagari pada tahun 2007. 2014 barulah kami dapat pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Dengan adanya SK Menteri sekarang, kita sudah diberi peluang untuk memanfaatkan hutan tersebut. Kalau di Paru ini penting hutan, Pak. Kenapa penting hutan? Sedangkan hidup kami dimasakan dari Paru di hutan, Pak. Hutan itu adalah di lindung, ada ulu airnya untuk air sawah kami, untuk minum kami. Nah, itulah gunanya. Kalau di Gundul hutan itu tentu tidak ada mata air kami lagi. Jadi kami mungkin kekeringan air lagi. Itu tidak bisa, Pak. Kami mempertahan dengan Rimbo Larangan itu, kayunya jangan sampai diambil. Kalau hasil diambil tidak apa, tapi selain daripada kayu boleh diambil. Nah, kalau kayu tidak boleh diambil. Kalau harapan awak, Pak, sampai dari tahun 86 dulu
menjaga hutan larang sampai saat 2007 ini lain masih kita awasi. Kalau peninggal kita lagi itu kalau serapat mungkin Pak ya bapa dah awak meninggalkan itu ndak sampai mana harus dilindungi sebaik-baiknya. Through the formal recognition of Paru Village Forest, the community are given a significant role in the management of the forest, protecting, rehabilitating, and utilizing, while maintaining its sustainability. The main goal of the forest management is its sustainability and improved well-being of the community living around it. Facilitated by the government, a special institution has been created to manage the forest, namely Village Forest Management Institution, or called Lembaga Pengelola Hutan Nagari or LPHN Paru. Pursuant to the law, LPHN has developed a forest management plan. The plan is expected to be dynamic to be able to address ecological, social, and economical challenges. Pemanfaatan yang jelas yang dirasakan oleh masyarakat sampai saat sekarang itu air untuk mengairi persawahan masyarakat di nagari tetangga. Kalau musim kemarau rata-rata tidak bisa turun ke sawah. Nah, di Paru kami insya Allah sampai hari ini sawah masyarakat tidak tergantung tada hujan. Kalau kita hitung potensi, yang pertama kayunya ya. Kayunya malah ada yang diameter 2 meter lebih. Atau dengan kata lain, orang berlima mengelilingi sambung tangan belum ketemu. Nah, itu. The other potential non-timber forest products is tourism, waterfalls, springs, caves where swiftlet nest, jernang, manauratan, jelutung, and various medicinal plants. To answer the community's needs for alternative livelihood and development, AFOCO and Forest Research and Development Center provide training for the community as well as the neighboring community in making handicrafts out of rattan. Untuk site Hutan Nagari Paru ini, AFOCO bekerjasama dengan Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi, dan memiliki MOU dengan KPHL Model Sijunjung untuk bersama-sama melaksanakan program-program dalam Community Based Forest Management. Beberapa pihak terkait lainnya, diantaranya Dirjen PSKL, khususnya Direktorat Bina Usaha dan Perhutanan Sosial, Lembaga Pengelola Hutan Nagari Paru, dalam hal ini Bapak Wali Nagari dan berikut perangkat kerja pengelola hutan seperti Ketua KAN, Kerapatan Adat Nagari, dan anggotanya itu sangat mendukung kegiatan yang kita lakukan selama ini. Harapannya setelah seluruh rangkaian program yang telah kita lakukan dari awal hingga nanti 2 tahun ke depan, itu masyarakat lebih meningkat kemampuannya dalam mengelola hutan, kemudian dan tentunya berimplikasi pada peningkatan ekonomi mereka, seperti contohnya pelatihan rotan sekarang biasanya mereka menjual rotan dalam bentuk bahan mentah yang nilai jualnya sangat rendah, dan nantinya jika mereka telah diberi skill untuk mengolah rotan tentunya nilai jual lebih naik dan itu secara langsung akan memperbaiki tingkat perekonomian. Terlebih pada saat ini Nagari Paru sudah ditetapkan menjadi sentra produksi rotan untuk wilayah Sijunjung yang sudah termasuk di dalam rencana jangka panjang daerah. The trainees are extremely enthusiastic about the training. They were seriously listening to the trainer and practicing what had been learned. On way forward, the activity is expected not to become mere training, but be able to develop livelihood and provide added value that can improve the local economics by producing rattan products that can be accepted by local, national, and international markets. Bagi saya, dalam acara pelatihan anima rotan ini, kalau bagi saya terutama itu tentang rotan ini dari awal produksi sampai itu menghasilkan sebuah karya, alhamdulillah itu bisa menjadi ilmu bagi saya. Buat pelatihan ini, kalau pendapat saya
mudah-mudahan ada lagi kelanjutannya tentang pelatihan anyaman rotan ini. Saya di sini mewakili masyarakat Nagari Paru. Kami di sini berharap sekali kepada pemerintahan untuk menyokong produk rotan ini. Kegiatan yang saat sekarang kita lakukan, yang dimana kegiatan ini adalah bekerja sama dengan AFOKO melalui Litbang Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Bogor. Ini merupakan salah satu rencana program yang telah ditetapkan. Yang terlibat ini sepenuhnya berada pada masyarakat, karena pengelola lembaga hutan negari yang ada di Paru itu adalah sepenuhnya oleh masyarakat. Dan apalagi sekarang kondisi yang sedang kita lakukan pelatihan oleh pihak AFOKO itu sangat membantu dan sangat memberikan motivasi kepada masyarakat, sehingga rotan-rotan yang selama ini kita jual hanya dalam kondisi mentah, setelah menjadi produk ini menjadi nilai yang luar biasa. Satu hal lagi, program pemerintah Kabupaten Sijunjung juga sudah mengarahkan ke Paru ini menjadi sentra produk rotan. Jaga hutan tidak mungkin bisa dilakukan oleh KPH sendiri atau Dinas Kehutanan sendiri tanpa ada peran aktif dari masyarakat setempat. Inilah yang kita harapkan, dan kita memang selalu ini menjadikan memotivasikan kepada masyarakat, ayo saling menjaga hutan, karena apa? Manfaatnya sudah jelas. Selain jasa lingkungan, kemudian hasil hutan bukan kayunya, ini adalah merupakan aset yang nilainya luar biasa yang belum sepenuhnya dikembangkan oleh masyarakat kita. Harapan saya tidak hanya masalah di kita dari pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap mensupport kita di daerah dan memotivasi terus, kita juga sebagai yang dipercaya di KPH di Kabupaten Sijunjung ini selalu memotivasi mereka. Ini akan terus ditingkatkan oleh masyarakat sesuai kelola hutan, tata hutan yang nyata dan tata hutan yang benar, kelola yang baik. Ini akan menjadikan masyarakat sejahtera, hutan lestari. Jadi melalui perhutanan sosial itu masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan lahan dari kawasan hutan melalui berbagai skema perhutanan sosial yang ada ya, seperti HKM, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan lain-lain gitu. Masalahnya adalah setelah dapat akses yang melalui izin tadi, izin perhutanan sosial itu selanjutnya bagaimana mereka harus mengembangkan perekonomiannya, harus memanfaatkan lahan yang diperoleh tadi. Sudah tentu tujuan pemerintah memberikan akses tadi supaya masyarakat bisa bekerja gitu ya, bisa memproduksi sesuatu, bisa yang pada akhirnya mensejahterakan mereka. Nah, di sini alhamdulillah kami berterima kasih ini kepada AFOKO. Setahu saya memang kegiatannya seperti itu ya, banyak melakukan penelitian atau fasilitasi atau inovasi teknologi yang terkait dengan hutan dan kehutanan. Jadi demikian, dan terakhir harapannya sudah tentu perhutanan sosial ini akan ikut membantu program pemerintah, program besarnya mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu juga harapan kami. Kegiatan AFOKO pada 3 tahun pertama ini sudah dilaksanakan di 3 kegiatan perhutanan sosial. Ada di hutan desa, ada di hutan kemasyarakatan, ada di kemitraan kehutanan. Teknologi yang dikembangkan oleh program kerjasama ini diharapkan bisa terus menguatkan program pemerintah, begitu juga inovasi berbasis teknologi diharapkan bisa meningkatkan dan mengisi peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menuju pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan. Diharapkan AFOKO ini bisa melaksanakan bukan hanya di 3 perhutanan sosial ini, tapi juga dikembangkan hutan kemasyarakatan HKM yang lain, sehingga program perhutanan berbasis masyarakat ini bisa
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerjasama, berkolaborasi untuk suksesnya program kehutanan sosial, program pendampingan masyarakat terhadap nasional Focal Point Ibu Dona, kemudian kepada ketua KPH dan masyarakat yang sudah juga kepada direktur bina usaha kehutanan sosial dan hutan adat. Kami juga terima kasih atas kolaborasi yang terus berlangsung. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan ini akan terus memberikan manfaat sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dapat kita sukseskan sesuai dengan harapan. Luas Kabupaten Sijunjung yang lebih kurang 313.000 itu luas kawasan hutannya hampir mencapai 175.000 hektar yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, dan produksi terbatas. Kabupaten Sijunjung itu terbebani dengan target pengembangan perhutanan sosial oleh Bapak Gubernur lebih kurang 50.000 hektar. Kami melihat bahwa kemauan dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalam memfungsikan potensi ini sangat besar sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah kepada Avoko dan Puslitbang ucapkan terima kasih. Ini bisa kita menjadikan pilot project nanti di daerah kita. Dan terakhir tentunya pemerintah daerah sangat berharap menitipkan harapan yang besar dengan pelaksanaan kegiatan Avoko yang dapat meningkatkan kapasitas skill masyarakat kita dalam mengelola hutan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera. Sekali lagi, sukses untuk Avoko dan kami menunggu kegiatan-kegiatan lanjutan untuk kita semua.